Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Mari kita bersama-sama membaca basmalah untuk membuka pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar KD 3.4, yaitu menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Apa saja yang akan kita pelajari? Mari kita simak video berikut ini. Yang pertama kita akan belajar tentang struktur teks iklan. Struktur teks iklan ada 3, yaitu judul, badan iklan, dan penutup. Judul terletak pada bagian paling atas dari teks iklan. Tidak semua teks iklan menyertakan judul. Judul bisa juga diganti dengan nama produk atau jasa yang sedang diiklankan. Struktur yang kedua yaitu badan iklan. Dalam struktur ini berisi tentang deskripsi produk atau jasa yang sedang diiklankan, seperti berisi spesifikasi, cara membuat, cara menggunakan produk, manfaat dari produk, seperti itu ya. Yang terakhir yaitu penutup. Penutup yaitu umpan balik atau tanggapan yang diharapkan. Maksudnya dengan tadi adanya judul dan badan iklan, yang diharapkan dari pihak yang membuat iklan adalah para pembaca atau konsumen membeli produknya itu dengan diberikan nomor telepon atau pihak-pihak yang dapat dihubungi. Ini adalah contoh dari struktur teks iklan. Di situ ada judul, badan iklan, dan penutup. Judul terletak di atas sendiri ya dari teks iklan ini, yaitu Pesona Bunga Tanjung Halang. Ini adalah nama produk, yaitu produk perumahan yang sedang dipromosikan. Yang kedua yaitu badan iklan. Pada badan iklan ini yang dijelaskan yaitu tentang keterangan dari perumahan ini, mulai dari fasilitas apa saja yang akan diberikan, bagaimana cicilannya, di mana letaknya, seperti itu. Struktur yang terakhir yaitu penutup. Penutup ini yang seperti di tanda panah, info pemesanan, maksudnya berisi nomor atau pihak-pihak yang dapat dihubungi apabila konsumen atau pembaca iklan ini tertarik untuk menghuni perumahan yang ditawarkan ini, dapat menghubungi kontak yang ada di info pemesanan. Ini ada contoh lain dari teks iklan beserta strukturnya. Yang pertama yaitu judul. Judul biasanya terletak di atas dan tulisannya lebih besar daripada badan iklan. Judulnya itu menggunakan kalimat tanya, pasang iklan, ngapain repot untuk menarik pembaca atau pembeli. Selanjutnya yaitu badan iklan. Badan iklan ini berisikan cara bagaimana cara kita untuk mendaftar agar iklan kita dapat tayang. Yang terakhir yaitu penutup. Selanjutnya yaitu tentang kaidah kebahasaan dalam teks iklan. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif ini yaitu kalimat yang dapat membujuk atau dapat meyakinkan pembeli agar tertarik pada iklan yang sedang dipromosikan. Contoh kalimat persuasif yaitu, ayo dibeli deterjen ini, dijamin akan membuat baju Anda putih seketika. Ini adalah termasuk contoh kalimat persuasif, karena kalimat ini mempengaruhi pembeli agar ingin membeli deterjen tersebut. Yang kedua yaitu menggunakan subjek orang pertama, seperti aku, saya, dan kami, untuk menggantikan pihak
instansi yang sedang mempromosikan iklannya. Yang ketiga, teks iklan harus menggunakan bahasa yang komunikatif. Bahasa komunikatif maksudnya bahasa yang mudah dipahami atau dimengerti oleh pembaca. Yang terakhir, teks iklan memuat kalimat slogan di dalamnya. Kalimat slogan ini adalah kalimat yang pendek, mudah diingat dan menarik, dengan tujuan agar iklan tersebut diingat terus oleh pembaca. Ini adalah contoh kalimat slogan dalam iklan. Contoh yang pertama di produk kita tuh yaitu "Life is never flat", itu slogan. Dan contoh kedua yang ada di kopi ini, Kopi Good Day, yaitu slogannya "Karena hidup punya banyak rasa". Ini adalah contoh slogan yang dimuat dalam iklan. Selanjutnya yaitu ciri penggunaan bahasa pada teks iklan. Maksudnya, bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat yang sering kita jumpai dalam teks iklan ada 5. Yang pertama yaitu kalimat persuasif. Yang kedua kalimat imperatif, yang ketiga kalimat deklaratif, yang keempat kalimat interrogatif, dan yang kelima yaitu kalimat fakta dan opini. Untuk penjelasannya, kalian simak pada slide berikutnya. Kalimat persuasif adalah kalimat yang memiliki tujuan membujuk dan meyakinkan orang lain agar mengikuti atau membeli sebuah produk atau jasa yang sedang diiklankan. Contohnya, ayo menabung untuk masa depan yang beruntung. Ini adalah contoh kalimat persuasif pada iklan badan keuangan atau bank. Contoh yang kedua yaitu mari kita lindungi hewan dan tumbuhan langka akan tidak punah. Ini biasanya terdapat pada iklan layanan masyarakat. Yang kedua yaitu kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung maksud memerintah atau meminta agar lawan tutur melakukan yang diinginkan oleh penutur. Jenis-jenis kalimat imperatif ada 7. Yang pertama yaitu kalimat imperatif halus. Dalam kalimat imperatif ini biasanya menggunakan kata-kata yang sopan. Contohnya, silakan Anda antri di sini. Tolong ambilkan buku ini. Jenis kalimat imperatif yang kedua yaitu kalimat imperatif transitif. Maksudnya kalimat perintah yang memerlukan objek. Contohnya, ubahlah gaya hidupmu. Carilah pekerjaan yang layak. Kan kata ubahlah ini nggak bisa berdiri sendiri, harus ada objeknya yaitu gaya hidupmu. Sehingga jadilah suatu kalimat imperatif transitif yaitu ubahlah gaya hidupmu. Selanjutnya ada kalimat imperatif tak transitif atau intransitif. Kalimat perintah ini tidak memerlukan objek dan biasanya menggunakan kelompok kata yang terbentuk dari kata dasar, kata kerja, atau kata sifat yang umumnya berawalan meng atau ber. Contohnya, berliburlah, kamu berdiri, diam. Kalimat imperatif ini tidak memerlukan objek. Yang keempat yaitu kalimat imperatif ajakan dan harapan. Kalimat ini berisi kalimat perintah yang mengandung kata ajakan. Contohnya, diawali dengan kata ayo, mari, harap, dan hendaklah. Yang kelima yaitu kalimat imperatif permintaan. Ditandai dengan adanya kata mohon dan minta. Contohnya, mohon tidak memakai helm dan jaket saat memasuki toko. Yang keenam yaitu kalimat imperatif pembiaran. Dinyatakan dengan kata biar atau biarkan. Contoh, biarkan saja dia pergi. Dan yang terakhir yaitu kalimat imperatif larangan. Kalimat perintah yang berisi larangan. Biasanya ditandai dengan kata jangan.
Contohnya, jangan terkena sinar matahari secara langsung. Ini biasanya terdapat di produk-produk kecantikan. Yang ketiga yaitu kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif atau biasa disebut dengan kalimat pernyataan merupakan kalimat yang berisi suatu pernyataan yang berfungsi untuk memberi informasi atau berita tentang suatu hal. Contoh kalimatnya, bahan yang digunakan dipilih secara teliti dan telah diuji secara klinis. Ini adalah termasuk kalimat deklaratif karena memberi informasi kepada pengguna produk bahwa bahan yang digunakan merupakan bahan pilihan dan telah melalui tahap pengujian. Yang keempat yaitu kalimat interrogatif atau biasa disebut dengan kalimat pertanyaan. Kalimat interrogatif ini adalah kalimat yang di dalamnya pastinya mengandung pertanyaan. Kalimat interrogatif dibagi menjadi dua. Ada kalimat interrogatif yang membutuhkan jawaban dan ada kalimat interrogatif yang tidak membutuhkan jawaban, atau biasa disebut dengan istilah kalimat retoris. Untuk contoh kalimat interrogatif, kalian dapat menyedot videonya dan memperhatikan slide yang sedang tayang saat ini. Yang terakhir yaitu kalimat fakta dan opini. Kalimat fakta adalah kalimat yang sesuai dengan kenyataan. Contohnya, mengandung urang-aring, daun lidah buaya, dan ekstrak ginseng. Sedangkan kalimat opini adalah kalimat yang mengandung pendapat, tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya, membuat Anda tampil lebih percaya diri dan membuat rambut Anda berkilau seperti mutiara. Itu kan belum tentu sesuai dengan kenyataan. Ini adalah contoh iklan yang mengandung kalimat fakta dan kalimat opini. Kalimat faktanya yaitu di paragraf yang atas, mengandung urang-aring dan ekstrak ginseng. Itu termasuk kalimat fakta karena memang sunsilk ini mengandung bahan tersebut. Sedangkan kalimat opininya yaitu membuat Anda tampil lebih percaya diri dan membuat rambut Anda berkilau seperti mutiara. Itu hanya pendapat. Belum tentu yang pakai produk sampo ini membuat dia langsung pede dan membuat rambutnya berkilau seperti mutiara. Dan ini adalah perbedaan fakta dan opini. Kalau fakta itu sudah sesuai dengan kenyataan, pasti benar-benar terjadi, bisa dibuktikan dan apa adanya. Sedangkan kalau opini belum tentu terjadi, masih kemungkinan. Selain itu juga subjektif. Maksudnya, setiap orang memiliki penilaian yang berbeda terhadap sesuatu itu. Selanjutnya itu unsur-unsur pembentuk iklan, slogan, atau poster. Yang pertama yaitu sumber, yang kedua pesan, yang ketiga media. Untuk pengertiannya kalian dapat menjeda video dan membaca pada slide yang sudah saya siapkan. Selanjutnya ada penerima, ada efek, dan ada umpan balik. Untuk pengertiannya, jeda videonya dan baca pada slide yang sedang ditampilkan. Terakhir yaitu perbedaan iklan, slogan, dan poster. Kalau iklan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Sedangkan kalau slogan merupakan teks persuasif yang hanya mengutamakan unsur kata-kata. Yang terakhir yaitu poster. Poster merupakan teks persuasif yang mengutamakan gambar dan kata-kata dan biasanya dipajang di tempat umum.